Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardisa Fitra Buana, NIM 200512140771 dari Program Studi Sistem Informasi 2020A. Kali ini saya akan membahas sedikit banyak tentang prosesor Intel Xeon. Materi yang akan dibahas, yang pertama ada definisi, yang kedua ada jenis dan versi, yang ketiga ada segmentasi pasar, yang keempat ada fitur, yang kelima ada jumlah core, dan yang keenam ada harga. Materi yang pertama yakni definisi. Intel Xeon adalah prosesor buatan Intel yang ditujukan untuk pasar workstation dan server kelas menengah ke atas. Ini dikarenakan Intel memiliki prosesor server lainnya yang dinamakan dengan Intel Itanium. Prosesor ini sebenarnya dibangun di atas wafer yang sama dengan prosesor desktop yang setara dengannya. Seperti contoh Pentium 2 Xeon dengan Pentium 2, dan lain-lain. Materi yang kedua yakni jenis dan versi. Jenis-jenis Intel Xeon. Intel Xeon memiliki dua jenis, yakni Intel Xeon DP dan Intel Xeon MP. Intel Xeon DP atau singkatan dari dual prosesor adalah prosesor Intel Xeon yang dapat dikonfigurasikan agar dapat berjalan pada modus dua prosesor secara maksimum. Intel Xeon MP atau singkatan dari multiprosesor adalah prosesor Intel Xeon yang dapat dikonfigurasikan agar dapat berjalan pada modus banyak prosesor. Bisa 4 prosesor atau bahkan lebih. Umumnya menggunakan jenis konfigurasi memori Non-Uniform Memory Access atau disingkat NUMA. Versi-versi Intel Xeon. Yang pertama ada Intel Pentium 2 Xeon basis P6 plus MMX. Pentium 2 Xeon diperkenalkan pada bulan Juni 1998. Prosesor ini awalnya dikenal dengan nama Drake. Pentium 2 Xeon berbeda dengan prosesor Pentium 2 biasa. Pada jenis cache yang digunakan, Pentium 2 Xeon menggunakan memori cache yang memiliki kecepatan setara dengan prosesor. Jenis interkoneksi prosesor Pentium 2 Xeon menggunakan interkoneksi slot 2. Jenis memori yang digunakan, Intel Pentium 2 Xeon menggunakan memori dengan spesifikasi Error Correcting Code atau disingkat ECC dan konfigurasi multiprosesor. Pentium 2 Xeon dibuat berdasarkan teknologi manufaktur 250 nanometer dan menggunakan mikroarsitektur Intel P6, sama seperti halnya Pentium 2 biasa. Prosesor ini menggunakan chipset Intel 440GX yang memiliki dua buah slot prosesor atau Intel 450NX yang memiliki 4 buah slot prosesor, atau bahkan dapat memiliki 8 buah prosesor dengan ditambahkannya chipset Core Logic tambahan. Prosesor ini memiliki cache 512 KB, 1024 KB, atau 2048 KB, dan menggunakan front-side bus dengan kecepatan 100 MHz. Yang kedua ada Intel Pentium 3 Xeon basis P6 plus SSI. Pada bulan Maret 1999, Pentium 2 Xeon pun digantikan oleh penerusnya, yakni Intel Pentium 3 Xeon yang dikenal dengan sebutan Tanner. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara prosesor ini dengan pendahulunya, kecuali pada tambahan instruksi streaming SIMD extension atau disingkat SSI, dan beberapa perbaikan pada kinerja cache, seperti pada Pentium 3 Katmai. Slot yang digunakan pun sama, yakni 2 slot. Kecepatan bus juga sama, yakni 100 MHz. Versi kedua dari Intel Xeon ini disebut dengan Cascades, yang dibuat berdasarkan teknologi Pentium 3 Coppermine. Prosesor ini kontroversial, mengingat dengan menggunakan bus yang memiliki kecepatan 133 MHz, prosesor ini hanya menawarkan cache level 2 on-die sebesar 256 KB saja, sama seperti halnya Pentium 3 biasa. Sesaat sesudah itu, akibat banyaknya keluhan dari para pelanggan, Intel pun merilis versi Intel Pentium 3 Xeon yang juga berbasiskan Cascades, tetapi menawarkan cache level 2 sebesar 2048 KB, untuk kemudian disebut dengan Cascades 2MB. Yang ketiga ada Intel Xeon basis Intel NetBurst Micro Architecture. Prosesor Intel Xeon berbasis Intel NetBurst Micro Architecture ini
dibuat dalam dua jenis, yakni Intel Xeon 32 bit dan Intel Xeon 64 bit. Berbeda dengan versi sebelumnya yang masih memiliki nama Pentium, Intel pun mengubah namanya menjadi Intel Xeon saja, yang diperkenalkan pada pertengahan tahun 2001. Intel Xeon 32 bit. Yang pertama ada Foster. Prosesor pertama dari mikroarsitektur Intel NetBurst ini adalah prosesor yang disebut dengan Foster. Prosesor ini berbeda dengan prosesor Intel Pentium 4 Bilame yang juga berbasis mikroarsitektur Intel NetBurst. Prosesor ini dapat bekerja dalam komputer sebagai otak workstation yang kuat, meski perbandingan harga dan kinerja yang ditunjukkan kurang menarik. Yang kedua ada Prestonia. Pada tahun 2002, Intel memperbaiki Xeon dengan merilis Prestonia, yang telah mendukung penuh teknologi Intel Hyperthreading serta memiliki cache level 2 sebesar 512 KB. Prestonia dibuat dengan berbasis teknologi manufaktur 130 nanometer, sama seperti halnya Intel Pentium 6 Northward. Sebagai sandingannya, Intel merilis chipset motherboard baru yang disebut sebagai E7500 yang menggunakan memori DDR SDRAM dual channel yang lebih murah dibandingkan dengan RDRAM. Kinerja yang ditunjukkan oleh Prestonia jauh lebih baik dibandingkan pendahulunya, yakni Intel Pentium 3 Xeon. Intel Xeon Foster bahkan lebih baik dibandingkan dengan AMD Athlon MP. Dukungan yang bagus dari chipset yang baru ditengarai sebagai penyebabnya. Karena Intel Pentium 3 Xeon, Xeon Foster, dan AMD Athlon MP masih menggunakan chipset yang lama. Setelah dirilis, prosesor ini pun banyak dilirik oleh banyak server, sehingga laku di pasaran. Yang ketiga ada Galatin. Prestonia memang hanya dapat digunakan dalam konfigurasi SMP 2 prosesor saja. Karenanya, untuk memenuhi segmen SMP multiprosesor, Intel pun merilis Xeon baru, yaitu disebut sebagai Galatin, yang dibuat berdasarkan prosesor Prestonia. Galatin menawarkan cache level 3 sebesar 1024 KB atau 2048 KB dan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Foster MP. Akibatnya, prosesor ini pun populer di pasar desktop. Selanjutnya, Intel pun mencoba-coba dengan teknologi proses 130 nanometer dan alhasil Galatin pun dapat menggunakan cache level 3 sebesar 4096 KB. Selanjutnya ada Intel Xeon 64 bit, X64 per IM64T. Yang pertama ada Nocona. Nocona merupakan versi pertama dari Intel Xeon 64 bit berbasis mikroarsitektur Intel NetBurst yang diperkenalkan pertengahan tahun 2004. Prosesor ini didukung oleh chipset E7525 untuk workstation, E7520 dan E7530 untuk server yang menawarkan dukungan terhadap bus PCI Express, DDR2 SDRAM, dan serial ADA. Prosesor ini lebih lambat dibandingkan dengan saingannya, AMD Opteron. Meskipun dalam beberapa situasi, prosesor ini lebih cepat berkat teknologi Intel Hyperthreading. Yang kedua ada Irwindale. Pada tahun 2005, Intel memperkenalkan lagi prosesor Intel Xeon yang baru, yang disebut Irwindale, yang menawarkan cache level 2 yang lebih besar, yakni 2048 KB, dan dapat menggunakan daya yang lebih rendah dibandingkan dengan Nocona. Tapi, AMD Opteron masih lebih kencang dibanding dengan Irwindale. Yang ketiga ada Cranford. Cranford merupakan versi Xeon MP yang dibuat berbasiskan inti Nocona, yang dirilis pada April 2005. Yang keempat ada Potomac. Potomac merupakan versi Xeon MP yang dibuat berbasiskan inti Irwindale yang memiliki cache 8192 KB. Selanjutnya ada Intel Xeon Dual Core. Yang pertama ada Pikesville DP. Pada tanggal 10 Oktober 2005, Intel merilis prosesor Intel Xeon yang baru, yang memiliki dua otak dalam satu chip, atau dual core, yang dinamakan dengan Pikesville. Prosesor ini dibangun dengan menggunakan teknologi manufaktur 90 nanometer.
Sama seperti halnya Smithfield, prosesor desktop dual-core Pentium 4 atau Pentium D, dengan menambahkan cache level 2 untuk setiap inti menjadi 2048 KB, sehingga total menjadi 4096 KB. Prosesor ini merupakan versi dual-core dari prosesor Intel Xeon Irwindale. Yang kedua ada Paxfil MP. Versi multiprosesor dari Paxfil DP adalah Paxfil MP, yang dirilis pada 1 November 2005. Terdapat dua varian dari Paxfil MP, yakni yang memiliki 2048 KB cache level 2 1024 KB tiap inti, dan yang memiliki 4096 KB cache level 2 2048 KB tiap inti. Yang ketiga ada Sosaman. Pada tanggal 14 Maret 2006, Intel merilis lagi prosesor Xeon yang memiliki julukan Sosaman, yang diberi nama Dual Core Xeon Low Voltage atau LV. Sosaman membutuhkan daya yang sangat kecil, karena memang menggunakan basis prosesor produksi Intel Core, sama seperti halnya prosesor notebook yang hemat daya. Meskipun demikian, prosesor ini tetap menawarkan kinerja yang menawan. Sosaman mendukung hingga 2 prosesor DP yang menawarkan teknologi virtualisasi secara perangkat keras, atau vendor pool teknologi yang disingkat VT. Berjalan pada kecepatan bus 667 MHz dan memiliki 2 buah inti dalam prosesornya. Meskipun demikian, prosesor ini adalah prosesor 32 bit, sehingga tidak dapat menjalankan perangkat lunak 64 bit. Karena hanya mendukung aplikasi 32 bit, Intel pun meninggalkan teknologi Sosaman, dan Sosaman pun tidak diperbarui dengan prosesor Xeon yang baru. Yang keempat ada DMC. Pada tanggal 23 Mei 2006, Intel merilis kembali prosesor Intel Xeon Dual Core yang disebut sebagai Intel Xeon Seri 5000, memiliki nama kode DMC. DMC merupakan prosesor Intel Xeon 65 nanometer yang berbasis mikroarsitektur Intel Netburst, yang identik dengan prosesor Intel Pentium D Pacler, dengan tambahan dukungan multiprosesor. Selain DMC yang standar, Intel juga merilis DMC yang hemat energi yang berkecepatan 3200 MHz pada kecepatan frontside bus 1066 MHz model 5063. Kemudian yang kelima ada Tulsa. Tulsa merupakan penerus dari Paxfil MP yang dirilis pada tanggal 29 Agustus 2006. Tulsa memiliki nomor seri 7100 yang dibangun dengan menggunakan proses manufaktur 65 nanometer dengan jumlah cache level 2, yakni 2048 KB, serta memiliki cache level 3 hingga 1638 KB. Tulsa menggunakan soket 604. Selanjutnya ada Intel Xeon basis Intel Core Microarchitecture. Woodcrest. Pada tanggal 26 Juni 2006, Intel kembali merilis Intel Xeon Dual Core terbaru yang disebut sebagai Woodcrest dengan nomor seri 5100. Prosesor ini merupakan prosesor Intel Xeon yang telah berbasiskan teknologi Intel Core Microarchitecture. Prosesor ini adalah versi prosesor server dan workstation untuk prosesor Intel Core 2 atau Control. Intel mengklaim bahwa prosesor ini mampu menawarkan kinerja yang 80% lebih cepat, dengan pengurangan daya hingga 20% jika dibandingkan dengan Intel Pentium D. Woodcrest memiliki kecepatan front-side bus sebesar 1333 MHz, meski beberapa model seperti 5110 dan 5120 memiliki kecepatan front-side bus sebesar 1066 MHz. Kecepatan prosesor tercepat adalah 3000 MHz. Woodcrest memiliki 4096 KB cache level 2 yang digunakan bersama-sama oleh setiap inti prosesor. Materi yang ketiga yakni segmentasi pasar. Segmentasi pasar prosesor ini adalah pasar workstation atau server perusahaan untuk komputer dengan spesifikasi tinggi yang umumnya digunakan untuk perhitungan ilmiah atau teknis, dan server tingkat menengah ke atas. Hal ini dikarenakan terdapat prosesor server Intel lainnya yang bernama Intel Itanium.
Materi yang keempat yakni fitur. Fitur yang dimiliki oleh Intel Xeon yang pertama yakni leadership performance. Pada fitur ini terdapat akselerasi bawaan untuk AI, pengoptimalan perangkat lunak, dan skalabilitas soket. Yang kedua ada AI dan Analytics. Berfungsi agar penerapan aplikasi AI dalam skala besar berjalan dengan lancar dan untuk pengoptimalan perangkat lunak. Yang ketiga ada High Performance Computing. Untuk meningkatkan kinerja dengan lebih cepat dan tingkat efisiensi yang besar. Yang keempat ada Graphics dan Accelerator. Fitur ini dapat mengoptimalkan pada server GPU seperti sedang streaming atau rendering. Yang kelima ada Error Correcting Code atau disingkat ECC. Merupakan fitur yang membantu mencegah soft error yang terjadi saat prosesor membaca dan menulis informasi. Yang keenam ada Scalable Performance. Fitur ini dirancang untuk memenuhi tuntutan kinerja beban kompleks seperti database dalam memori dan analisis bisnis. Yang ketujuh ada Network Communication. Berfungsi untuk mendukung adaptor, pengontrol, dan aksesoris jaringan Ethernet yang memungkinkan ketangkasan dalam pusat data untuk memberikan layanan secara efektif, efisien, dan hemat biaya. Yang kedelapan ada Enable Software, yang berfungsi untuk mengoptimalkan aplikasi vendor perangkat lunak independen yang biasa dikenal dengan Independent Software Vendor atau disingkat ISV. Fitur ini dapat menskalakan dalam meningkatkan kecepatan dan kinerja aplikasi penting. Yang kesembilan ada Verified and Optimized Solution. Gunanya untuk mempercepat dalam penerapan infrastruktur pusat data yang dioptimalkan untuk beban kerja dengan pemberian solusi yang telah teruji dan terverifikasi. Materi yang kelima adalah jumlah core. Jumlah core yang terdapat pada prosesor Intel Xeon adalah 1, 2, 4, 6, 8, atau 10. Namun ada beberapa versi Intel Xeon memiliki jumlah core yang banyak. Di antaranya ada Intel Xeon Platinum Cascade Lake yang mempunyai core berjumlah hingga 56 core dan 112 thread. Kemudian ada Intel Xeon Scalable Cascade Lake yang mempunyai core berjumlah hingga 28 core dan 56 thread. Materi yang keenam yakni harga. Harga-harga prosesor Intel Xeon sangat beragam. Yang pertama ada prosesor Intel Xeon MI atau multiprosesor dengan harga kisaran Rp924.355. Kemudian ada prosesor Intel Xeon Microarchitecture dengan kisaran harga Rp50 juta sampai Rp54 juta. Selanjutnya ada prosesor Intel Pentium 3 Xeon dengan kisaran harga Rp20 juta sampai Rp29 juta. Kemudian ada prosesor Intel Xeon Series dengan kisaran harga Rp7 juta sampai dengan Rp10 juta. Selanjutnya ada prosesor Intel Xeon A Series dengan kisaran harga Rp2.800.000 sampai Rp6.600.000. Kemudian ada prosesor Intel Xeon W Series dengan kisaran harga Rp4.300.000 sampai Rp6.600.000. Kemudian ada prosesor Intel Xeon Scalable Bros dengan kisaran harga Rp5 juta. Selanjutnya ada prosesor Intel Xeon Scalable Silver dengan kisaran harga Rp6.150.000 sampai dengan Rp12.500.000. Selanjutnya prosesor Intel Xeon Scalable Gold memiliki kisaran harga Rp17.500.000 sampai dengan Rp60 juta. Kemudian yang terakhir ada prosesor Intel Xeon Scalable Platinum dengan kisaran harga Rp65.500.000 sampai dengan Rp219 juta. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.